Tetapi kita tetap harus memperhatikan protokol-protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran penyakit COVID-19. Di antaranya dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan ini, yaitu yang pertama mencuci tangan dengan sabun. Kemudian kita harus menghindari bersentuhan atau kontak fisik dengan orang lain. Selalu gunakan masker jika kalian akan bepergian keluar rumah dan jauhi kerumunan. Jangan bergerombol, hindari keramaian, dan selalu jaga kesehatan dengan tetap bekerja di rumah, belajar di rumah, serta beribadah di rumah saja. Kemudian kita harus melakukan social distancing dengan menjaga jarak minimal 2 meter dengan orang lain. Dan jika kalian mengalami gejala-gejala seperti ini, segera hubungi dokter atau Pertidaksamaan rasional contoh pertama. Pertidaksamaan 2x tambah 7 per x min 1 kurang dari sama dengan 1. Saya tulis ulang soalnya. 2x tambah 7 per x min 1 kurang dari sama dengan 1. Nah, untuk pertidaksamaan kita kan akan menjadikan ruas kanannya 0 ya. Di sini kan ruas kanan 1. Hati-hati kalian jangan sampai ini gimana kalau misalnya ini pindah nih jadi kali atau kedua ruas kita kali x min 1 misalkan. Itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena kita nggak tahu nilai x-nya berapa gitu. Kita nggak tahu interval x-nya berapa. Jadi untuk pertidaksamaan hati-hati jangan mengalihkan dengan suatu variabel yang nggak jelas nilainya ya. Karena mungkin aja itu akan merubah tanda pertidaksamaan. Ingat ya, kalau dikali negatif kan pertidaksamaan akan berubah tanda kan. Kecuali kalau variabel itu udah jelas bernilai positif baru boleh. Oke, kita kan belum tahu ini positif apa negatif gitu. Jadi jangan dikalikan dengan x min 1. Nah, cara amannya kedua ruas kita kurangi 1. Atau dengan kata lain pindah ruas gitu. 1 dari kanan pindahkan ke kiri. 2x plus 7 per x min 1 kurang 1 kurang dari sama dengan 0. Nah, sekarang kita kurangi. Maka ini kita jadikan pecahan juga dengan penyebut yang sama. 2x tambah 7 per x min 1 dikurangi 1 itu sama aja dengan x min 1. Nah, x min 1 per x min 1. Penyebutnya kan sama. Oke, sekarang kita kurangi. 2x dikurangi x, 7 dikurangi negatif 1 itu positif 8. Bawahnya x min 1 kurang dari sama dengan 0. Dari sini kita dapat titik kritisnya. X tambah 8 berarti x nya negatif 8. X min 1 x nya positif 1. Kita buat garis bilangan. Berapa? Negatif 8 dan 1 ya. Negatif 8, 1. Tertutup apa terbuka? Soalnya kan ini tertutup ya karena ada sama dengan. Tapi ingat, titik kritis yang berasal dari penyebut yang berasal dari bawah ini selalu terbuka. 1 kan berasal dari sini, jadi 1 terbuka, negatif 8 tertutup. Kita cek tanda, positif dibagi positif. Ini variabel x kan positif, ini positif dibagi positif, ini jelas positif. Ini pasti negatif, ini positif. Yang kita cari itu kurang dari sama dengan 0, yang tengah nih. Yang negatif ini jawabannya. Jadi gimana? Negatif 8 kurang dari tertutup ya, pakai sama dengan. Kurang dari sama dengan x, kurang dari ini terbuka 1. Negatif 8 kurang dari sama dengan x kurang dari 1, jawabannya B. Oke, contoh kedua. Diberikan pertidaksamaan x min 3 per x kuadrat min 8x tambah 7 lebih dari 0. Himpunan nilai x yang memenuhi pertidaksamaan tersebut adalah pembilangnya x min 3. Penyebutnya x kuadrat min 8x plus 7 kita faktorkan aja ya. X. Berapa angka yang dijumlahkan negatif 8 dikalikan 7? Negatif 7 dan negatif 1 ya enggak? Negatif 7 tambah negatif 1 kan negatif 8. Negatif 7 kali negatif 1 positif 7. Oke. Nah, kita dapat titik kritisnya adalah dari pembilang x sama dengan 3, dari penyebut x sama dengan 7 dan x sama dengan 1. Nah, sekarang kita buat garis bilangannya. Berapa aja? 1, 3, dan 7. 1, 3, 7. Soalnya kan nggak pakai sama dengan, artinya ini terbuka semuanya. 1, 3, 7.
Kita cek interval paling kanan, tandanya positif dibagi positif kali positif, positif kali positif kan positif, dibagi positif, ini positif nih. Ini berasal dari pangkat ganjil semua, ini pangkat 1, pangkat 1, pangkat 1. Maka setiap pindah daerah, pindah interval, tandanya berubah. Ini jadi minus, plus, minus gitu. Yang kita cari adalah lebih dari 0. Jadi jawabannya yang positif ya. Dari 7 ke kanan, dari 1 ke kanan, dari 3 ke kiri. Ini nih. Kalau kalian masih bingung cara menentukan tanda pada daerah tanpa uji coba, sekali lagi saya ingatkan, silahkan lihat video yang sebelumnya saya upload dengan link yang tertera pada deskripsi video ini ya. Oke, sekarang jadi jawabannya gimana? Dari 1 ke kanan. Jadi 1 kurang dari X kurang dari 3, atau dari 7 ke kanan, X-nya lebih dari 7. Oke, ada nggak? 1 kurang dari X kurang dari 3 atau X lebih dari 7. Jawabannya B. Oke, contoh berikutnya, contoh ketiga. Berlaku untuk pertidaksamaan ini berlaku untuk, oke, kita nyari interval X-nya. Pembilangnya 2X kuadrat ditambah 5X dikurangi 3 per, oke, ini kan semua sukunya kan bisa kita bagi 2 ya. 4 bisa, 2 bisa, 6 bisa gitu. Jadi saya keluarin 2, maka ini menjadi 2X kuadrat tambah X min 3 kurang dari 0. Kita bisa menghilangkan 2 ini. Caranya kedua ruas kita kali 2. 2 ini kan positif. Jadi saat kita kali 2 kedua ruas, dia nggak ngerubah tanda. Jadi nggak masalah. Ya. Jadi 2X kuadrat tambah 5X min 3, bawahnya kita kali 2, otomatis ini hilang ya. 2 per 2. Jadi ini tinggal 2X kuadrat tambah X min 3. Yang kanan pun sama, 0 kali 2 tetap 0. Nah, sekarang gini, kita akan memfaktorkan, ya kita akan mencari faktor dari pembilang dan penyebut. Seperti yang sudah saya bahas di video tentang pertidaksamaan kuadrat, bagaimana cara mencari faktor dari persamaan kuadrat. Misalnya gini, X kuadrat tambah BX tambah C, ya. Caranya kita buat 1 per A, AX, lalu cari 2 angka yang dijumlahkan, hasilnya B dikalikan hasilnya A kali C, gitu kan. Nah, ini kan A nya 2 nih, jadi kita faktorkan jadi 1 per 2, 2X, 2X. Ini juga sama, A nya 2, 1 per 2, 2X, 2X kurang dari 0. Dari yang atas pembilang, kita akan mencari 2 angka yang dijumlahkan sama dengan B. B-nya di sini 5. Dikalikan sama dengan A kali C. Berarti 2 kali negatif 3, negatif 6. Ada nggak? Kalau dijumlahkan hasilnya 5, kalau dikalikan negatif 6. 6 dan negatif 1 gitu. Plus 6 min 1. Oke, sekarang yang penyebutnya yang bawah. Kita akan mencari 2 angka yang dijumlahkan sama dengan B. B-nya di sini 1. Dikalikan A sama dengan C, sama dengan A kali C. 2 kali negatif 3, negatif 6 berapa? 3 dan negatif 2. Negatif 2 plus 3, ya. Oke, setengah kali 2X itu X setengah kali 6, 3. Ini tetap 2X min 1. Yang ini setengah kali 2X, X setengah kali negatif 2, negatif 1. Ini 2X plus 3 kurang dari 0. Oke, kita dapat titik kritisnya. Dari pembilang kita dapat X plus 3, berarti X sama dengan negatif 3. Terus 2X min 1, X sama dengan positif 1 per 2. Dari penyebutnya X min 1, jadi X sama dengan 1. Ini 2X plus 3, X sama dengan negatif 3 per 2. Kita buat garis bilangannya. Mana yang paling kecil? Negatif 3 per 2 ya. Oh, negatif 3. Terbuka semua. Negatif 3, negatif 3 per 2. Lalu berapa? Setengah. Lalu 1.
Yang paling kanan positif kali positif kali positif dibagi positif kali positif. Oke, ruas kanan positif. Semuanya kan ini berpangkat ganjil kan, berpangkat satu faktornya. Jadi ketika kita berpindah interval, tandanya selalu berubah. Dari positif ini menjadi negatif, ini positif, negatif, positif. Oke, yang kita cari itu kurang dari 0, berarti yang negatif jawabannya. Ini nih. Jadi gimana? Negatif 3 kurang dari X kurang dari negatif 3 per 2. Atau setengah kurang dari X kurang dari 1. Ada nggak? C ya? Sama ya, negatif 3 kurang dari X kurang dari negatif 3 per 2. Atau setengah kurang dari X kurang dari 1. Nah itu jawabannya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh keempat. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan X kuadrat min 2X tambah 1 per X kuadrat min X min 6 kurang dari sama dengan 0 untuk X anggota bilangan real adalah. Oke, pertidaksamaannya langsung saja saya faktorkan. Kurang dari sama dengan 0 X X. Oke, untuk pembilangnya kita akan mencari dua angka yang dijumlahkan hasilnya negatif 2 dikalikan hasilnya positif 1. Berapa? Jelas negatif 1 dan negatif 1. Negatif 1, negatif 1. Nah, untuk penyebutnya kita akan mencari dua angka yang dijumlahkan ini nih, negatif 1 dikalikan negatif 6. Berapa? Negatif 3 dan positif 2. Oke, pembilang lihat X min 1 kali X min 1 itu sama aja dengan X min 1 kuadrat. Bawahnya X min 3 X plus 2 kurang dari sama dengan 0. Nah, kita dapat titik kritisnya. X min 1 berarti X sama dengan 1. X min 3 X sama dengan 3. X plus 2 X sama dengan negatif 2. Kita buat garis bilangan. Berapa aja? Negatif 2 terus 1 terus 3. Soalnya kan ini kurang dari sama dengan, pakai sama dengan kan, artinya tertutup untuk pembilang ya. Yang berasal dari penyebut 3 dan negatif 2 itu terbuka. Pokoknya titik kritis berasal dari penyebut itu pasti terbuka ya. Nah, kita tentukan tanda. Pertama ruas kanan, yang paling kanan, daerah paling kanan, lihat koefisien setiap variabel. Ini 1 positif. Bawahnya 1 kali 1 positif. Positif dibagi positif, ini positif. Kita pindah ke kiri melewati 3. 3 itu berasal dari sini, pangkatnya ganjil. Pasti berubah tanda kalau melewati yang berasal dari faktor ganjil, ya enggak? Kemudian pindah lagi ke kiri melewati 1. 1 itu berasal dari sini, pangkatnya genap. Pangkat genap berarti tandanya tetap. Awalnya minus ya, berarti negatif tetap gitu ya. Saya ulangi, pokoknya ketika melewati titik kritis berasal dari faktor pangkat ganjil, tanda berubah. Berasal dari faktor pangkat genap, tandanya tetap negatif, tetap negatif. Kita melewati negatif 2, negatif 2 berasal dari sini, pangkatnya ganjil, berubah lagi. Ya, oke. Sementara yang kita cari di soal itu kurang dari sama dengan 0, berarti yang negatif ya. Ini kan tertutup, jadi nyambung nih. Dia 1 ini nggak jadi batas gitu. Jadi jawabannya X-nya lebih dari negatif 2 kurang dari 3. Ada nggak? Oke, nggak ada. Kita cari yang ekuivalen dengan pernyataan ini, yaitu X lebih dari negatif 2 kan kurang dari X. Artinya X lebih dari negatif 2. Dan oke, saya ulangi, negatif 2 kurang dari X berarti X lebih dari negatif 2 dan X kurang dari 3 gitu. Ada nggak kalau gini? X kurang dari 3 dan X lebih dari negatif 2. Yang D ya jawabannya. Mudah ya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh ke-6. Jika 5 per X min 7 lebih dari 7 per X plus 5. Bagaimana caranya? Ingat, untuk pertidaksamaan kita jadikan ruas kanan sama dengan 0 ya. Jadi ini kita jadikan 5 per X min 7. Yang 7 per X plus 5 pindahkan ke kiri jadi min 7 per
X plus 5. Tandanya lebih dari 0. Oke, konsep pecahan gini. Kalau kita punya A per B dikurangi C per D, ini sama aja dengan gini. AD min BC per BD. Ya enggak? Jadi 5 kita kalikan ke sini. 5 kali X atau 1 dulu deh. 5 kali X plus 5 dikurangi 7 kali X min 7. Bawahnya penyebut kali penyebut. X min 7 kali X plus 5. Tandanya lebih dari 0. Oke. Nah, yang pembilang ini bisa kita sederhanakan ya. 5 kali X. 5X 5 kali 5 plus 25. Negatif 7 kali X negatif 7X. Negatif 7 kali negatif 7 plus 49. Bawahnya biarkan bentuk faktor. X min 7 kali X plus 5 lebih dari 0. Oke, 5X dikurangi 7X berapa? Negatif 2X. 25 ditambah 49, 74 ya. Plus 74 per X min 7 X plus 5 lebih dari 0. Nah, kita cari titik kritisnya sekarang. Dari pembilang titik kritisnya berapa? Coba, negatif 2X tambah 74 sama dengan 0. Berarti X sama dengan negatif 74 dibagi negatif 2. 37 ya. Nah, dari penyebut kita dapat dua titik kritis, yaitu X sama dengan 7 dari sini ya. Dan dari sini X sama 5 berarti titik kritisnya X sama dengan negatif 5. Kemudian kita buat garis bilangan seperti biasa. Berapa aja? Negatif 5, 7, dan 37. Negatif 5, 7, dan 37. Oke. Pertama kita tentukan dulu interval paling kanan. Oh ya, ini terbuka semua ya. Di sini nggak pakai sama dengan. Kita tentukan interval paling kanan. Lihat koefisien X. Negatif, positif, positif. Penyebut positif kali positif kan positif. Di atas pembilangnya negatif. Negatif dibagi positif, negatif. Jadi interval paling kanan ini negatif. Melewati 37. 37 ini berasal dari sini nih, pangkat ganjil dia berubah jadi positif. Melewati 7 berasal dari sini, berubah lagi. Ini berubah. Sementara yang kita cari adalah lebih dari 0. Lebih dari 0 berarti ini nih yang positif, dari negatif 5 ke kiri, dari 7 ke kanan, dari 37 ke kiri. Ini penyelesaiannya. Jadi jawabannya bagaimana? X kurang dari negatif 5 atau 7 kurang dari X kurang dari 37. Ada nggak? X kurang dari negatif 5 atau 7 kurang dari X kurang dari 37. Jawabannya C ternyata ya. Nah, itu pembahasan contoh soal ke-8. Oke, berikutnya soal ke-9. Grafik Y sama dengan X kuadrat min 4 per X kuadrat min 4X tambah 3 terletak di atas sumbu X. Gini, pada diagram Kartesius, terletak di atas sumbu X, ini artinya di sini nih, Y-nya gimana? Ternyata Y-nya positif, ya enggak? Ya, terletak di atas sumbu X artinya Y-nya lebih dari 0. Y lebih dari 0. Karena Y sama dengan ini, maka X kuadrat min 4 per X kuadrat min 4X tambah 3 lebih dari 0. Ini kita faktorkan. X kuadrat min 4 itu sama aja dengan X tambah 2 kali X min 2. Yang bawah penyebutnya. Ayo, berapa? Dijumlahkan negatif 3. Dijumlahkan negatif 4 dikalikan 3. Berapa? Negatif 3 dan negatif 1 gitu ya. Lebih dari 0. Maka kita dapat titik kritisnya. X sama dengan negatif 2. X sama dengan 2.
X sama dengan 3 dan X sama dengan 1. Terakhir kita buat garis bilangannya. Berapa aja? Paling kecil, negatif 2 ya. Negatif 2, lalu 1, 2, 3. Interval paling kanan positif. Ini semua pangkat ganjil, maka ini berubah tanda. Negatif, positif, negatif, dan positif. Sementara yang kita cari adalah lebih dari 0. Lebih dari 0, maka jawabannya yang positif. Ya, ini nih. Sama ini dan ini juga. Oke. Nah, dari negatif 2 ke kiri gimana? Berarti X kurang dari negatif 2. Atau, nah yang ini, interval ini 1 kurang dari X kurang dari 2. Atau dari 3 ke kanan X lebih dari 3. Ada nggak? X kurang dari 2 atau 1 kurang dari X kurang dari 2 atau X lebih dari 3. Jawabannya C. Gampang ya? Nah, itu pembahasan ke-9. Oke, ini soal pertama yang akan kita bahas. Jika akar 1 min X kurang dari akar 2X tambah 6, nilai X yang memenuhi adalah. Nah, teman-teman lihat dulu, ini masuk ke bentuk yang mana? Akar kurang dari akar, jelas yang ini ya. Jelas yang ini nih. Ya, kita penuhi dulu syaratnya. Syaratnya fx lebih dari sama dengan 0. Di sini fx itu yang mana? Yang di dalam akar, yang ini. Ini gx-nya, atau mau dibalik boleh juga sih. Ya. Fx ini gx. Yang pertama, syaratnya itu fx-nya lebih dari sama dengan 0. Artinya kita penuhi syaratnya dulu ya. Syarat fx lebih dari sama dengan 0 berarti 1 min x lebih dari sama dengan 0. 1 lebih dari sama dengan X. Atau ini boleh juga X kurang dari sama dengan 1. Kemudian dan dua-duanya harus terpenuhi ya. Gx lebih dari sama dengan 0. 2X tambah 6 Gx-nya. 2X tambah 6 lebih dari sama dengan 0. Jadi gimana? 2X lebih dari sama dengan negatif 6. X lebih dari sama dengan negatif 6. Kita bagi 2, negatif 3. Oke? Paham ya? Kurang dari 1 lebih dari sama dengan negatif 3. Nah, ini HP pertama. Ya, jadi kalau kita buat tuh seperti ini nih. Negatif 3 tertutup ya. Kemudian 1 tertutup juga. Kurang dari sama dengan 1 itu ke sini. Ya, lebih dari sama dengan negatif 3. Yang ini nih. Oh, yang ini nih. Ya. Nah, ini dari syaratnya. Ini HP pertama. Kemudian kita masuk ke langkah. Ini syarat. Sekarang kita ke langkah. Diapain? Kita kuadratkan. Ya. Akar 1 min X kurang dari akar 2X tambah 6. Ini kedua ruas kita kuadratkan. Ini kita kuadratkan. Ini kita kuadratkan. Kalau dikuadratkan ya akarnya habis. Ini akar kuadrat dikuadratkan. Ya 1 min X kurang dari akar 2X tambah 6 kita kuadratkan. Ya 2X tambah 6. Paham ya? Jadi min X dikurangi 2X kurang dari 6 dikurangi 1. Negatif 3X kurang dari 5. Kita bagi dengan negatif 3. Jadi X kalau pertidaksamaan kita bagi negatif, tandanya kita balik ya. Lebih dari 5 dibagi negatif 3. Negatif 5/3. Nah ini HP kedua. Hasilnya itu irisan dari HP 1 dan HP 2. Irisan dari syarat dengan langkah yang kita kerjakan. Ya. Negatif 3, 1 ini yang syarat ya. Ini yang syarat. Kemudian negatif 5/3. Negatif 5/3 itu di sini. Lebih dari tandanya. Kalau lebih dari kemana? Ke kanan kan. Nah dia irisan harus memenuhi. Oh ternyata yang ini nih, daerah sini. Jadi jawabannya adalah negatif 5/3 kurang dari X. Ini terbuka kan, nggak pakai sama dengan. Kurang dari, nah ini baru pakai sama dengan 1 gitu. Nah ini penyelesaiannya. Negatif 5/3 kurang dari X kurang dari sama dengan 1. Ada nggak? Ya jawabannya adalah D. Paham nggak? Oke, sekarang kita ke contoh kedua.
Di sini penyelesaian dari pertidaksamaan akar x kuadrat min 3x plus 2 kurang dari sama dengan akar x tambah 7. Bentuk yang mana? Masih bentuk yang ini. Oke, kita selesaikan dulu syaratnya. Fx lebih dari sama dengan 0. Jadi fx-nya itu x kuadrat min 3x tambah 2 lebih dari sama dengan 0. Ini kita selesaikan. X lebih dari sama dengan 0. Dijumlahkan hasilnya negatif 3 dikalikan hasilnya 2. Berapa? Negatif 2, negatif 1. Jadi pembuat nolnya itu 1 dan 2. Tertutup ya. Kenapa tertutup? Karena ada sama dengannya. 1 dan 2. Tandanya gimana? Positif, negatif, positif. Ini kan lebih dari sama dengan. Berarti ke sini kan. Nah, ini baru fx lebih dari sama dengan 0. Yang kedua, gx lebih dari sama dengan 0. Kita masih syarat di sini. X tambah 7 lebih dari sama dengan 0. Jadi X-nya adalah lebih dari sama dengan negatif 7. Nah gini. Nah ini syarat atau HP1. Kemudian kita ke langkah berikutnya adalah mengkuadratkan. Langsung aja ya. Ini kalau kita kuadratkan, akarnya nggak usah kita tulis lagi. Jadi X kuadrat min 3X tambah 2 tandanya kurang dari sama dengan akar X tambah 7 kita kuadratkan jadi X tambah 7. Paham ya? Kenapa akarnya nggak saya tulis? Karena di sini kita mengkuadratkan kedua ruas. Jadi x kuadrat min 3x dikurangi x min 4x. 2 dikurangi 7 min 5 kurang dari sama dengan 0. Ini pembuat nolnya atau kita faktor kan. Ayo berapa? Dijumlahkan negatif 4 kalau dikalikan negatif 5. Negatif 5 plus 1 ya enggak? Ya. Nah jadi berapa tuh dari sini 5 ini negatif 1. Negatif 1 5 tertutup terbuka. Kurang dari sama dengan tertutup. Gitu ya. Plus minus plus. Teman-teman udah belajar ya pertidaksamaan kuadrat ya. Jadi harus tahu dulu pertidaksamaan kuadrat. Di sini enggak saya bahas detail pertidaksamaan kuadratnya. Jadi saya anggap teman-teman udah paham. Kalau belum, lihat dulu video di channel ini ada pembahasan pertidaksamaan kuadrat. Oke, kita ambil yang mana? Kurang dari sama dengan negatif nih, yang ini. Jadi irisannya kita tinggal iriskan aja semuanya. Bagian ini dan bagian ini kita iriskan. Ya, coba. Negatif 1 5, kemudian ada 1, ada 2 dan negatif 7. 1 2 dan negatif 7. Kita lihat. Yang pertama dari 1 itu ke kiri kan. Dari 1 ke kiri, ke sini kan. Kemudian dari 2 ke kanan. Yang ini nih. Dari 2 ke kanan. Dari 2 ke kanan. Ke sini kan. Ya enggak? Kemudian dari negatif 1 sampai 5. Ini tertutup semua ya. Ini tertutup semua. Kemudian dari negatif 1 sampai 5. Nah, ke sini nih. Ini dari yang ini. Kemudian lebih dari sama dengan negatif 7. Dari negatif 7 itu ke kanan semua. Nah, ke sini. Coba, di sini kan ada 3 ya. 1, 2, 3. Mana sih yang dilewati oleh 3 garis? Ini kan. Nah, ini nih, ini memenuhi semuanya. Dan ini memenuhi semuanya. Jadi jawabannya dari negatif 1 sampai 1, negatif 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1, atau dari 2 sampai 5. Negatif, kok negatif positif ya? 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 5 gitu. Ada nggak? Negatif 1, 1, 2, 5. Yang ini ya. Jawabannya adalah D. Oke, kita ke soal ketiga. Penyelesaian dari pertidaksamaan akar 3 min 5x lebih dari akar x adalah, nah ini masuk ke bentuk yang mana coba? Ayo, masuk ke bentuk ini enggak? Nah, kalau di sini ini kan tandanya kurang dari ya. Kalau ini tandanya kan kurang dari. Sementara pada soal itu lebih dari. Jadi gimana biar bentuknya sesuai? Ya kita balik aja. Ya, kita balik aja. Jadi sama aja gini. Akar X kurang dari akar 3 min 5X. Sama aja kayak gitu. Ya. Oke, kita kerjakan syaratnya dulu. Syaratnya fx lebih dari sama dengan 0. Berarti x lebih dari sama dengan 0, 1. Kemudian yang keduanya gx lebih dari sama dengan 0. Berarti 3 min
5x lebih dari sama dengan 0, 3 atau yang ini aja deh. Negatif 5x lebih dari sama dengan negatif 3. Kita bagi dengan negatif 5 ya. X kalau dibagi negatif kurang dari sama dengan positif 3/5. Nah ini syaratnya. Kemudian langkah berikutnya kita kuadratkan menjadi x kurang dari 3 min 5x. Paham ya? Kita hilangkan akarnya karena kita kuadratkan. Jadi x tambah 5x kurang dari 3. 6x kurang dari 3, x kurang dari 3/6 atau 1/2. Oke, kita iriskan. Jadi angkanya berapa aja? 0, 3/5 dan 1/2 ya. 0 tertutup ya. 3/5 dan 1/2. Gini, 3/5 dengan 1/2 mana yang di kanan coba? Ayo, 3/5. 3/5 kan lebih besar dari 1/2 ya enggak? Jadi ini 1/2 dulu. Di sini 1/2-nya terbuka ya, enggak pakai sama dengan. Nah, 3/5 itu lebih besar, jadi di kanan. Ini tertutup karena ada sama dengannya. 3/5. Jadi kalau kita cari irisannya dari 0 lebih dari sama dengan itu kan ke sini kan. Nah, ke sini kan. Kemudian dari 3/5 itu kurang dari sama dengan, berarti dia ke kiri. Kemudian dari setengah kurang dari ke kiri. Oh, ke sini nih. Nah, coba lihat penyelesaiannya yang mana? Yang sebelah sini. Nah, ini penyelesaiannya. Harus memenuhi semua syaratnya ya. Jadi jawabannya adalah 0 kurang dari sama dengan x kurang dari setengah. 0 kurang dari sama dengan x kurang dari setengah. Jawabannya adalah D. Oke, soal keempat. Jika x lebih dari akar x tambah 12, nilai x yang memenuhi adalah, coba ini kira-kira masuk ke bentuk yang mana? Ya. Ada nggak di sini? Nah, ini kita balik lagi kayak yang tadi posisinya. Ini akan menjadi akar x tambah 12 kurang dari x. Maka bentuknya sama dengan yang ini, ya enggak? Nah, sama dengan yang ini. Akar fx kurang dari gx. Satu akar kurang dari yang bukan akar. Jadi kita gunakan langkah penyelesaian yang ini. Syaratnya apa? Fx lebih dari sama dengan 0. Berarti x tambah 12 lebih dari sama dengan 0. X-nya lebih dari sama dengan negatif 12. Dan gx lebih dari sama dengan 0. Di sini gx-nya itu x. X lebih dari sama dengan 0. Nah, ini syaratnya. Kemudian langkah berikutnya kita kuadratkan kedua ruas. Akar x tambah 12 ini kita kuadratkan. Kurang dari x-nya juga kita kuadratkan. Jadi kita peroleh x tambah 12 kurang dari x kuadrat. Atau negatif x kuadrat tambah x tambah 12 kurang dari 0. Kita kali negatif 1 ya. Jadi x kuadrat min x min 12 tandanya jadi lebih dari 0. Ini kita faktorkan. Ayo, berapa? Dijumlahkan negatif 1 dikalikan negatif 12. Min 4 plus 3. Jadi kita peroleh negatif 3 dan 4. Negatif 3 dan 4. Terbuka ya, karena di sini nggak pakai sama dengan. Plus, minus, plus. Yang kita ambil lebih dari 0. Oh, positif ke sini. Ya. Nah, ini penyelesaiannya. Kita iriskan. Kita iriskan dengan syaratnya. Yang tadi syaratnya itu dari negatif 12 lebih dari, oh negatif 12 di sini nih tertutup. Ini negatif 12 tandanya itu lebih dari sama dengan, berarti kan ke kanan. Ke sini kan. Kemudian lebih dari sama dengan 0. 0 itu di sini. Lebih dari sama dengan ke sini. Oke. Nah, jadi irisannya tuh yang mana? Yang memenuhi semuanya, ya. Mana coba yang memenuhi semuanya? Yang ini nih. Ya, memenuhi syarat dan memenuhi penyelesaian. Jadi dari 4 ke kanan. Jadi jawabannya gimana? X lebih dari 4. Enggak pakai sama dengan karena di sini terbuka. X lebih dari 4 ada enggak? Ya, jawabannya adalah E. Oke, contoh berikutnya. Nilai X yang memenuhi X tambah 2 lebih dari akar 10 min X kuadrat.
Ayo, ada nggak yang bukan akar lebih dari akar? Nggak ada ya. Jadi kita ubah aja bentuknya yang ini nih. Menjadi akar 10 min X kuadrat kurang dari X tambah 2. Paham nggak? Bukan akar lebih dari akar. Kan bisa kita ubah posisinya menjadi akar kurang dari bukan akar. Gitu ya. Nah, kita ke syarat dulu. Fx lebih dari sama dengan 0. Jadi 10 min X kuadrat lebih dari sama dengan 0. Kita kali negatif aja. Menjadi X kuadrat min 10 kurang dari sama dengan 0. Paham ya? Berubah tanda karena kita kali negatif. Ini kita faktorkan menjadi X plus akar 10. X min akar 10 kurang dari sama dengan 0. Jadi kalau kita buat itu kayak gini. Negatif akar 10 sama positif akar 10 plus minus plus yang ini ya. Oke, negatif. Nah, syarat yang kedua Gx-nya lebih dari sama dengan 0. X tambah 2 lebih dari sama dengan 0. X lebih dari sama dengan negatif 2. Kemudian berikutnya kita kuadratkan. Kita kuadratkan akar 10 min X kuadrat kurang dari X tambah 2. Ini kita kuadratkan. Ini juga kita kuadratkan. Akar 10 min X kuadrat dikuadratkan. Akarnya kita, nah ini akarnya kuadratkan. Ini menjadi 10 min X kuadrat kurang dari X tambah 2 kita kuadratkan. X kuadrat tambah 4 X tambah 4 ya. Negatif X kuadrat dikurangi X kuadrat negatif 2X kuadrat. Kemudian min 4X dari sini. Kemudian 10 kita kurangi 4, 6 plus 6 kurang dari 0. Kita bagi negatif 2 aja ya. Menjadi X kuadrat tambah 2X min 3, tandanya jangan lupa dibalik karena kita bagi negatif. Gitu. Ini kita faktorkan. Lebih dari 0. Ayo, berapa? Dijumlahkan hasilnya 2 dikalikan negatif 3. Berarti plus 3 min 1. Ya enggak? Jadi pembuat 0 itu negatif 3 dan positif 1. Ini intervalnya terbuka ya. Karena nggak pakai sama dengan. Plus, minus, plus. Nah, ini nih. Nah, sekarang kita iriskan ya. Kita iriskan. Oke. Yang syaratnya yang syaratnya apa aja? Negatif akar 10. Kemudian ada positif akar 10. Akar 10 ke sini. Ya enggak? Kemudian ada yang ini, jangan lupa juga yang ini nih. Lebih dari sama dengan negatif 2. Nah, yang ini nih. Negatif 2 lebih dari sama dengan ke kanan berarti ya. Ke sini. Kemudian nah, kita iriskan dengan yang kita peroleh penyelesaiannya. Negatif 3, 1. Negatif 3 tuh di sini nih. Negatif 3, kemudian 1. 1 ke kanan, ke sini. Negatif 3 itu ke kiri. Kurang dari. Nah, jadi penyelesaiannya yang mana coba? Irisannya tuh yang mana? Yang ini nih. Ya, daerah sini. Jadi gimana tuh? Dari 1 sampai akar 10. Oke, akar 10-nya itu tadi tertutup ya. Ini tertutup. Nah, jadi penyelesaian tuh daerah sini nih. Ya, 1 kurang dari X kurang dari sama dengan akar 10. Ada nggak? 1 kurang dari X kurang dari sama dengan akar 10. Jawabannya adalah E. Oke, sekarang kita ke contoh terakhir pada video ini. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan akar X min 3 lebih dari 5 min X. Ayo, bentuknya yang mana? Yang ini ya, jelas. Jadi akar lebih dari bukan akar. Syaratnya apa? Fx lebih dari sama dengan 0. Syaratnya pertama Fx lebih dari sama dengan 0. Ini Fx-nya ya. Jadi X min 3 lebih dari sama dengan 0. X-nya lebih dari sama dengan positif 3. Nah, ini syarat HP 1-nya. Nah, sekarang kita ke penyelesaiannya. Ke langkah penyelesaiannya. Gx kurang dari 0 atau Gx kurang dari 0. Gx itu yang ini ya. 5 min X kurang dari 0 atau kita kuadratkan kedua ruas ya. Akar X min 3 kita kuadratkan jadi X min 3 lebih dari 5 min X kita kuadratkan. Gimana tuh?
Ini kita kuadratkan. Ya, ini juga kita kuadratkan. 5 dikuadratkan 25 min 10x tambah x kuadrat. Ya, kata hubung atau berarti ini gabungan. Untuk penyelesaian ini gabungan. Ya. Jadi min x kurang dari min 5, atau boleh juga teman-teman tulis x kali negatif 1 ya. X lebih dari 5, atau yang ini gimana tuh? Min x kuadrat x ditambah 10x jadi plus 11x. Kemudian negatif 3 dikurangi 25 negatif 28 ya. Lebih dari 0, kita bagi negatif 1 aja atau kita kali negatif 1 menjadi x kuadrat min 11x tambah 28 kurang dari 0. Kita faktorkan. Ayo, berapa? Dijumlahkan negatif 11 dikalikan 28. Negatif 7, negatif 4. Negatif 4, negatif 7 ya. Jadi ini gimana tuh? 4 dan 7. 4, 7 terbuka. Ya. Plus, minus, plus. Kurang dari. Oh, yang ini nih. Ya. Nah, jadi. Nah, yang ini hati-hati ya di sini. Di penyelesaian, ini kata hubungnya itu atau. Jadi ini digabung. Gabungan. Ini kita gabung dengan penyelesaian ini. Kita gabung. Lebih dari 5. 5 itu di sini kan? Lebih dari 5. Nah, ini digabung. Oh, ini jadi memenuhi daerah sini. Ya, jadi ini memenuhi. Ingat, bukan diiris, digabung. Kalau dan itu harus benar dua-duanya, artinya irisan. Kalau kata hubung atau berarti dia gabungan. Ya. Jadi kita punya penyelesaiannya itu dari 4 ke kanan, gabungannya kan, dari 4 ke kanan ini. Penyelesaiannya itu yang ini. Ya. Kemudian syaratnya, nah ini HP-nya tuh kita iriskan dengan syarat. Yang syaratnya itu lebih dari sama dengan 3. Kita iriskan dengan yang lebih dari sama dengan 3. Oke, kita iriskan. Kita iriskan ke sini. Nah, ini baru, ini yang diambil irisannya. Ya, irisannya pasti yang ini kan. Ya, ini irisannya. Jadi jawabannya adalah X lebih dari 4 tanpa sama dengan. Jawabannya adalah D. Oke, itulah beberapa contoh pertidaksamaan irasional. Agar teman-teman lebih paham, silahkan cari aja soal-soal pertidaksamaan irasional ya. Kerjakan sendiri. Atau boleh juga soal-soal pada video ini teman-teman lihat dulu soalnya, di pause videonya, coba kerjakan sendiri. Oke, itu aja yang saya bahas kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.